Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan praktikum web server dan DNS server. Jadi web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat lunak atau software maupun sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware. Nah, kita langsung aja ke praktikumnya. Jadi pada praktikum kali ini saya akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Jadi, pada praktikum kali ini, kita pakai 3 router. Di router 1 terdapat 2 switch yang masing-masing terhubung dengan 3 PC. Kemudian di router 2 ada 1 switch yang terhubung dengan access point yang masing-masing tersambung dengan laptop dan smartphone. Kemudian ada DHCP server juga. Lalu di router 3 terhubung dengan 1 switch yang menghubungkan 3 server, yaitu web server, FTP server, dan mail server. Kemudian di sisi kirinya ada DNS server. Nah, kita lanjut ke langkah praktikumnya. Jadi pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server. Jadi kita pastikan dulu dengan mengeping web server 4343. Ya, ini berarti sudah tersambung karena sudah mendapat reply. Kemudian PC 4, ini sudah berhasil dapat reply. Kemudian laptop, sudah juga berhasil mendapatkan reply. Kemudian yang terakhir smartphone. Ini juga sudah tersambung. Kemudian langkah kedua, nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Jadi kita ke web server, kemudian ke HTTP. Nah, ini kita on kan, dan ini diedit seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, ganti isi indeks HTML sehingga menjadi seperti ini. Kita jadi ini nanti dikopas ke sini, kemudian kita save. Kemudian langkah selanjutnya, pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web server, web browser maksud saya, dari tab desktop, lalu jalankan URL ini PC 1. Nah, ini sudah berhasil muncul seperti ini. Kemudian kita ke laptop.
bersama sudah berhasil. Nah, untuk web servernya kita sudah selesai, kemudian kita lanjut ke praktikum DNS server. DNS adalah domain name server, DNS server, atau domain name server yang merupakan sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, kita tuh perlu mengetikkan IP address sebuah website. Nah, cara ini tuh sangat merepotkan karena kita perlu punya daftar lengkap IP address sebuah website, semua website yang akan kita kunjungi dan memasukkannya secara manual gitu. Makanya fungsi dari DNS itu adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kemudian meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan gitu. Supaya kita juga lebih mudah ketika mengakses sebuah website. Kita langsung aja ke praktikumnya. Jadi di praktikum kali ini saya akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. Nah, DNS server di sini itu berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi gitu, lebih mudah kita hafalkan dan kita aplikasikan nanti. Nah, untuk skema jaringannya itu tetap sama seperti web server. Kemudian langkah praktikumnya yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik. Terutama jaringan PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat terhubung dengan DNS server, web server, dan FTP server. Ini semua sudah terhubung ya tadi. Kemudian langkah kedua, aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Kita masuk ke DNS. Nah, ini di sini sudah saya masukkan ftpjarcom.com, jarcom.com, jarcom.com. Ini caranya langsung aja kita tulis namanya, kemudian tipenya dan addressnya, dan kemudian kita add tiga-tiganya ini. Kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, pada PC1 dan laptop jalankan perintah ns lookup seperti berikut. PC1 ns lookup jarcom.com. Nah, ini sudah sama. Kemudian kita ke laptop. jarcom.com sudah berhasil. Kemudian dari PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser misalnya dari tab desktop, lalu jalankan URL ini. Jika berhasil akan tampil seperti berikut. Kita ke PC1, kemudian ke web browsernya. Kita ketikkan jarcom.com. Nah, ini sudah terlihat. Jadi kita sudah berhasil yang satu, kemudian kita juga ke laptop. jarcom.com. Nah, ini juga sudah berhasil.
Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya, baru PC 1 dan laptop jalankan perintah ns lookup seperti berikut. ns lookup ftp.com. Ini juga sudah sama. Kemudian kita ke laptopnya. ns.telkom.com. Nah, ini juga sudah berhasil. Kemudian buat koneksi ke FTP server dari PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. Jadi pertama kita buat akunnya dulu, FTP. Jadi kita masukkan dulu username. Saya coba pakai 3 ini. Kemudian passwordnya, kemudian ini nanti dicentang semua, write, create, delete, rename, dan list. Kemudian kita add. Nanti secara otomatis akan masuk dan tersimpan. Kemudian kita ke PC 1. Kita ketikkan perintah ftp ftp.sharecom.com. Username-nya saya pakai Cindy aja. Kemudian passwordnya nah ini sudah sama, berarti sudah berhasil. Kemudian kita ke laptop, kita masukkan perintahnya ftp.sharecom.com. username-nya coba. Nah ini sudah tersambung, sudah terhubung dan sudah berhasil. Dan sekian Verticom web server dan DNS server kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.